Halo teman-teman semuanya, welcome to A Place to Be Noisy. Dan hari ini aku mau sharing tentang ujian tes substantif PG Prajabatan. Aku sendiri baru aja kemarin ngelakuin ujian tersebut atau mengambil tes tersebut di Universitas Pakuan. Dan aku datang ke sana lebih pagi dan aku pikir akan telat, cuman ternyata pas ya hitungannya. Aku datang jam 6, terus aku siap-siap lah dan segala macam. Jam 7.30 itu ternyata orang-orang baru pada banyak ngumpul, baru lebih kelihatan berkerumun. Terus kalian mungkin akan kaget ngeliat orang kok banyak banget yang pakai baju hitam putih, sedangkan tulisannya kan di sana kemeja yang penting, terus rok yang berkerudung ya pakai kerudung dengan sopan. Di semua itu yang kita lihat gak ada keterangan harus putih dan hitam. Tapi ternyata pas datang ke sana aku ngelihat orang-orang banyak banget yang pakai baju warna putih dan hitam. Nah, itu bikin aku kayak, apakah aku salah kostum? Ini aku pakainya pink lagi. Dan ternyata teman-teman tenang aja, gak masalah, yang penting sopan, kemeja, pokoknya pakai rok atau celana, kerudung bagi yang pakai kerudung, yang gak pakai kerudung yang rapih aja rambutnya gitu. Lanjut setelah itu, mungkin itu satu keanehan yang pertama. Yang kedua adalah masuknya itu sesi 1 kan, kemarin aku jam 8.30 dan katanya di tata tertibnya itu jam 1 jam sebelumnya itu harus sudah datang supaya emang kita udah tahu lokasinya lah dan sebagainya, bisa survei dulu, kalau pengen ke air dulu bisa ke air dulu, karena pas ujian nggak boleh sama sekali keluar. Nah, di rentang 7.30 sampai waktu mulai 8.30 itu semua orang bisa, yang telat bisa masuk, yang mau ke air bisa ke air dulu, yang mau ngapain aja boleh dulu lah, pokoknya di antara rentang waktu tersebut gitu. Cuman memang jam 7.30 itu orang-orang sudah ngumpul. Kalau kemarin ada satu ruangan khusus yang diperuntukkan buat teman-teman menunggu dulu, naruh barang-barang semuanya, HP, jam tangan misalkan yang bawa dan sebagainya, pokoknya alat-alat di luar dari yang pertama kartu peserta ujian yang sudah ditandatangani di bawah bagian foto kita, yang kedua itu di bawah tata tertib. Terus yang kedua adalah KTP atau kartu tanda pengenal apapun lah, terserah. Gak masalah, kemarin juga ada yang nanyain SIM boleh gak ya? Boleh ternyata. Terus yang terakhir itu enggak ada, cuma dua itu doang yang kita bawa. Setelah semuanya dipersilahkan untuk masuk ke ruangan yang masing-masing itu, yang udah dibagi di lab mana, di tempat mana lah dan sebagainya. Nah, baru teman-teman dari ruangan tersebut semua orang akan dialihkan ke ruangannya masing-masing. Kita baris per ruangan. Kebetulan kemarin aku dapetnya di LBI, terus kita baris semuanya, bawa 2 hal tersebut, tas yang lain-lainnya ditinggal di sana aman, sudah dijamin oleh panitia aman. Dan aku juga tidak mendengar berita kehilangan kalau kemarin ketika jamnya aku. Kita baris, terus kita kasihin kartu dua-duanya, kartu tanda pengenal kita, KTP kita atau yang lain-lain lah, dan juga kartu ujiannya kita kasihin, diambil sama pengawas, terus KTP-nya dikembalikan, dan kita ambil kartu kecil yang udah dicetak sama panitia untuk username kita dan juga password kita saat nanti masuk ujian. Setelah masuk ke ruangan, kalau masih belum jam 8.30, teman-teman akan disuruh nunggu aja, jadi masih bisa nyantai aja. Dan kemarin tuh ada komputer nih kondisinya di sana, ada yang webcamnya itu aktif dan enggak. Ternyata yang webcamnya gak aktif juga bisa juga dipakai, gak masalah gitu, mau ada webcamnya ataupun enggak, gak masalah. Kemarin aku milih yang ada webcamnya karena katanya cari aja dulu yang webcamnya nyala gitu. Tapi kalau enggak juga gak masalah kok, banyak yang enggak nyala webcamnya. Selesai di sana permasalahan. Lanjut jam 8.30 kita disuruh login, masukin username kita, masukin password kita yang sudah ada di kartu yang dikasih kecil itu sama panitia. Terus setelah itu kita bisa langsung nunggu token. Kalau udah dikasih tokennya, baru kita bisa login. Setelah login, kita masuk ngerjain soal bidang. Soal bidang itu 70 soal. Dan kalau kemarin ada 110 menit. Jadi bukan 90 menit kalau kemarin, tapi 110 menit. Aku pikir cuma di Universitas Pakuan aja yang 110 menit. Makanya aku kayak, karena aku taunya kan 90 menit dari yang tahun kemarinnya gitu, orang-orang banyak bahas pokoknya 90 menit. Terus aku tanya tuh ke teman-teman aku yang berbeda universitas pas ujian juga, sama ya, emang sama lah ya, gak mungkin beda. Tapi memastikan aja itu ternyata betul 110 menit. Nah,
Untuk tips ngerjain soal-soal yang bidang menurut aku kan waktu kemarin matematika, lebih baik kita ngulas lagi sih, apalagi buat anak-anak yang jurusannya perlu mengingat rumus. Itu jauh-jauh hari belajar mantep banget teman-teman, karena soal-soalnya itu aku pribadi belajar rada cepet ya, rada pepet ke waktu ujian untuk yang bidangnya. Nah, ternyata banyak soal-soal yang aku pikir gak akan keluar tipenya seperti itu, tapi ternyata keluar, dan akhirnya aku lupa rumusnya dan bingung ngotak-ngatiknya harus kayak gimana. Dan akhirnya sayang banget sih soal-soal yang tidak bisa dijawab kemarin, tapi aku tetap isi. Jadi teman-teman usahain isi semuanya aja pokoknya, dari soal nomor 1 sampai nomor 70, dan jangan stuck di nomor-nomor yang susah. Kalau semuanya susah, teman-teman usahain kerjain yang masih kepikiran caranya, yang bisa diakalin, yang masih misalkan kita bisa masukin opsinya ke soalnya dan kita bisa nemuin jawabannya. Bisa kayak gitu, ataupun dengan akal-akalan teman-teman yang lain lah pokoknya, supaya terjawab soal-soal tersebut gitu. Pokoknya banyak belajar aja untuk soal yang bidang. Kenapa harus jauh-jauh hari? Supaya soal-soal yang keluar itu kita udah terbiasa ngelihatnya, masih inget rumusnya, atau mungkin teringat kembali rumusnya yang hampir lupa gitu. Ya pokoknya belajar ya harus lah ya, itu intinya. Lanjut, yang kedua itu soal dari literasi dulu yang muncul. Nah, kalau kemarin tipe soal literasinya itu bacaannya nggak terlalu panjang menurut aku, dan dia mudah. Bahkan ada soal yang kita nggak perlu baca dulu bacaannya panjang, cukup lihat aja opsinya itu udah dapat jawabannya. Kayak misalkan kalau kemarin, kalau kita misalkan mau cari kata kunci A di internet ataupun dimanapun itu, kira-kira apa tuh disebutnya ya, kata-kata apa yang kita omongin lah intinya. Kalau kita mau searching misalkan di Google, mau cari jerawat, itu kenapa sih bisa muncul? Nah, kata-katanya apa yang harus diungkapkan oleh kita supaya muncul apa yang kita inginkan tersebut gitu. Apa aku spill aja ya? Jadi kalau kemarin tuh ada kayak, kalau kita mau tahu makanan apa aja yang dimakan sama orang-orang vegan, itu harus searchingnya kayak gimana. Nah, tinggal dijawab deh. Itu kan mudah, ternyata opsinya juga udah kelihatan lah jawabannya yang mana. Jadi kita nggak perlu baca long text dulu baru lihat pertanyaan dan jawab, tapi kita usahain untuk literasi, baca aja dulu pertanyaannya, habis itu jawab. Karena dua kemungkinan, yang pertama emang jawabannya itu ada di soal, di cerita yang panjang itu, atau yang kedua jawabannya itu sudah ada di opsinya aja, gak perlu kita ngecek lagi, cross check lagi ke cerita yang panjang tersebut. Cuman itu doang kalau misalkan soal-soal dari literasi mudah teman-teman. Aku juga nggak tahu sih bener atau enggaknya kemarin pas ngejawab, cuman aku ngerasa mudah dan waktunya masih kesisa banyak, jadi aku bisa ngulang-ulang pertanyaan tersebut, bisa baca ulang lagi dan cross check lagi. Nah, ada opsi untuk yang literasi itu, opsi ABC, itu D, itu dipilihnya satu-satu. Kemudian yang kedua itu adalah kita ada juga yang checklist, jadi pilihan ganda kompleks ya kalau nggak salah namanya, jadi bisa lebih dari satu jawabannya. Terus yang terakhir adalah benar salah. Kita memetakan yang mana pernyataan benar dari 3 opsi atau 4 opsi misalkan. Kita checklist yang benar, berarti kalau misalkan dia pernyataan yang salah, kita klik tidak benar atau salah gitu. Literasi sampai di sana 15 soal untuk 30 menit. Cukup waktunya pasti teman-teman buat kalian. Terus yang terakhir adalah numerasi. Numerasi ini soal-soalnya kayak matematika yang basic aja, rumus-rumusnya sebenarnya. Kalau teman-teman inget rumus-rumusnya dan mempelajari dari jauh-jauh hari, pasti akan mudah untuk menjawab soal ini. Tapi kalau teman-teman gak pelajari nih dan pernah nganggep kayaknya kalau muncul soal kayak gini bisa nih, gampang nih, kayaknya gak akan muncul juga nih soal kayak gini, itu bisa jadi muncul kayak kemarin. Banyak sebenarnya kayak hal-hal yang bikin kita lebih terkecoh pas numerasi, mungkin karena tenaganya udah habis, karena udah ngerjain berarti sekitar 85 soal yang lainnya, sehingga di numerasi cuma sisa tenaga doang. Tapi teman-teman harusnya lebih bisa menata diri lagi sih nanti ke depannya. Kayak udah tahu nih pengalaman aku bahwa di numerasi itu kemarin aku kayak udah melemah karena udah lelah mungkin, dan udah kayak ngerasa literasi kan gampang ya, jadi numerasi aku malah kayak terlalu stuck di satu soal. Terus aku kayak ini jawabannya yang mana, ini gimana, jadi ngitungnya terlalu lama di sana doang di satu soal, sehingga waktunya itu
banyak yang kebuangnya gitu. Dan harusnya kita bisa memetakan waktunya 30 menit, berarti satu soal minimal 2 menit. Itu udah sama ngekliknya. Pokoknya udah pol lah 2 menit itu untuk satu soal gitu. Buat materinya tadi kata aku numerasi itu yang dasar-dasar yang matematikanya aja diperluin buat bisa menjawab soal-soal tersebut dan paham isi soalnya segitu. Kemarin tuh banyak hitung volume air, terus juga tentang per kilo-kiloan, sistem persamaan linear tiga variabel itu ada. Udah sih itu yang aku ingat. Kalau di yang bidangnya buat matematika teman-teman belajar banyakin di logaritma, di limit. Siapa lagi ya? Peluang, banyak banget peluang kemarin soalnya. Pelajari ada jenis-jenis soal-soal tentang peluang. Terus banyak juga barisan geometri, barisan aritmetika. Nah, itu banyak. Gitu teman-teman. Segitu aja sharing dari aku. Kalau ada yang mau tanya tentang ujian tes substantif kemarin, boleh banget ya. Pokoknya kalau kita udah selesai ngerjain semua soal itu, oh ini penutup deh. Misalkan kita udah selesai nih yang 70 soal pertama, itu kita boleh end duluan kalau emang udah ngerasa yakin dan 110 menitnya itu belum habis, gak masalah untuk end duluan. Setelah itu kita klik buat lanjut ke soal berikutnya, yaitu literasi. Nah, soal literasi ini nanti teman-teman dikasih waktu sekitar 60 detik buat rehat, baru si tombol mulainya jadi warna biru. Nah, setelah warnanya jadi warna biru baru bisa diklik, terus kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu numerasi. Begitu juga dengan soal literasi tadi, kalau udah selesai, bahkan sebelum waktunya udah yakin, boleh lanjut ke numerasi. Numerasi juga sama, tadi kalau udah selesai, udah yakin, diklik duluan, selesai duluan, boleh, terus boleh keluar deh dari ruangan. Karena biasanya pengawas suka bilang sih kalau udah jam berapa ya, kemarin nggak tahu, gue ngeliat jam 11 kayaknya, itu udah bisa keluar duluan gitu. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yang mau tanya boleh banget terkait dengan administrasi seleksinya, boleh, atau substantifnya, soal-soalnya mungkin yang belum tersampaikan dan kalian pengen tanyain, boleh banget. Let's go teman-teman, thank you so much, semoga bermanfaat.